Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bonapes Purba dengan NIM 2024 mahasiswa Sistem Informasi dari Institut Teknologi PLN, kelas C Pemrograman Web. Yang saya hormati Ibu Yuni Roza Eskom Mkom selaku dosen pengampu, serta para asisten laboratorium Kak Ahmad Ibadur Rahman, Kak Sakura Amastasia, dan Bang Joshua Indra Pratama. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil laporan praktikum modul 1 dan modul 2 yang telah saya kerjakan. Pembahasan kita ke hari ini akan mencakup teori dasar, analisis struktur program, hingga demonstrasi langsung aplikasi web yang telah dibangun. Mari kita mulai dari landasan teori terlebih dahulu. Pertama-tama kita perlu memahami fondasi dari pemrograman web, yaitu HTML dan CSS. Apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk membuat struktur dasar halaman web. Analogi seperti membangun rumah, HTML adalah kerangka beton dan susunan batanya. Teks seperti H1 atau P atau div digunakan untuk memberitahu browser mana yang berupa judul atau paragraf. Apa itu CSS? CSS, jika HTML adalah kerangkanya, maka CSS atau Cascading Style Sheet adalah cat dinding, desain interior, dan dekorasinya. CSS bertanggung jawab mengatur warna, font, layout, hingga margin dan padding agar web terlihat profesional. Pentingnya indentasi dalam penulisan kode. Indentasi atau penulisan yang menjorok dalam itu sangat krusial. Alasan utamanya adalah keterbatasan atau readability agar alur logika mudah dipahami, mempermudah proses debugging kesalahan tag, dan pada beberapa bahasa seperti Python ini merupakan signifikansi sintaksis yang wajib dipenuhi. Pemisahan file CSS atau external CSS. Mengapa kita memisahkan CSS dari HTML? Ada 3 alasan utama, yaitu pertama ada reusability. Salah satu file CSS bisa dipakai untuk ratusan halaman web sekaligus. Yang kedua ada organisasi kode, yaitu HTML berfokus ke konten, sedangkan CSS fokus ke desain. Yang ketiga ada performa atau caching, yaitu browser menyimpan file CSS di cache lokal sehingga loading website selanjutnya menjadi jauh lebih cepat. Yang terakhir ada fungsi kelas. Fungsi kelas berfungsi sebagai identitas atau label elemen HTML. Penerapannya dibagi menjadi beberapa jenis seperti utility class, contohnya text center, komponen class seperti btn primary, layout class seperti container, dan state class seperti isActive. Sekarang kita masuk ke analisis struktur program praktikum yang telah saya buat. Program ini menerapkan sistem navigasi antar halaman yang konsisten di 4 modul utama, yaitu halaman inventaris, stok, pendaftaran, dan akun. Saya melaksanakan kelas aktif pada tag A untuk memberi penanda visual halaman yang sedang aktif dibuka user. Mari kita bedah implementasi eksternal style sheet di text editor ini. Dapat kita lihat pada bagian head terdapat tag link rel atau style sheet yang memanggil file CSS berbeda sesuai kebutuhan modul. Style 1 CSS digunakan untuk mengatur tata letak form pendaftaran menggunakan komponen file sheet dan legend. Sedangkan style 2 CSS dikhususkan untuk halaman portal akun login dengan desain chart minimalis dan kombinasi linear gradient pada backgroundnya. Style ketiga CSS yaitu menangani table stock barang yang kompleks dengan memanfaatkan fitur low span dan call span. Dan yang terakhir ada style 4 CSS digunakan untuk merancang halaman tabel inventaris agar terlihat modern dan clean. Selain itu, aspek elemen semantik seperti header, nav, dan main, dan footer juga
diimplementasikan agar struktur web ramah terhadap SEO dan aksesibilitas. Tak lupa di setiap footer halaman terdapat watermark identitas, yaitu identitas saya sendiri, 2024-329094 sebagai bukti autentisitas karya mandiri saya. Baik, sekarang mari kita jalankan dan demonstrasikan web ini langsung di browser. Buka halaman portal akun atau akun.html. Tampilan pertama adalah ITPLN, portal dengan autentikasi akun. Di sini terdapat form logis berbasis card minimalis halaman. Ini dilengkapi interaktivitas dasar menggunakan client-side JavaScript. Di sini program validasi login agar saya memasukkan NIM saya yaitu 2024-32094 beserta password benar. Lalu mengklik login. Dengan aksi klik login, sistem akan otomatis melakukan redirect ke halaman utama, yaitu informasi ketersediaan komponen di lab. Aksi selanjutnya yaitu buka halaman inventaris atau inventaris.html. Ini adalah halaman utama setelah login yang dikelola oleh Style 4 CSS, menampilkan data inventaris information retrieval lab dengan desain table yang bersih dan modern. Navigasi di atas menunjukkan menu yang aktif. Selanjutnya ada buka halaman stok barang. Halaman ini menampilkan sistem informasi laboratorium, tepatnya daftar perangkat PC di Lab Intelligent Computing. Seperti yang dijelaskan tadi, tabel ini berfungsi atau tabel ini secara kompleks karena mengimplementasikan atribut row span dan call span untuk menggabungkan sel secara vertikal maupun horizontal guna menyajikan data hierarki perangkat. Selanjutnya ada halaman pendaftaran atau pendaftaran.html, yang dimana terakhir adalah menu Open Recruitment Assistant. Ini adalah form pendaftaran menggunakan elemen input, select, text area, dan button di dalam field field. Di halaman ini juga ditanamkan JavaScript untuk feedback form. Tujuannya untuk mencegah user mengirim data kosong. Jika tombol kirim diklik saat data kosong, akan muncul pesan konfirmasi instan. Dari praktikum modul 1 dan 2 ini dapat disimpulkan bahwa pemisahan antara structure, content, menggunakan HTML dan visualisasi menggunakan CSS eksternal sangat menunjang efisiensi pengembangan web. Penambahan JavaScript dasar juga memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang jauh lebih interaktif dan dinamis. Seluruh file pengerjaan juga telah memenuhi standar penugasan dengan menyertakan identitas watermark saya. Dengan demikian, video laporan praktikum pemrograman web ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata selama penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan asisten laboratorium. Saya Bona Apis Purba, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.